Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi umur, bahkan manusia jauh lebih sempurna. Sisi kekuatan tidak ada apa-apanya. Kalau jin itu, atau syaitan itu lebih kuat dari manusia, kira-kira kita masih bisa hidup sekarang? Pasti kita dibudakkan sama mereka. Bahkan Allah mengatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah, tipu daya dan fisiknya syaitan itu lemah. Lemah sekali. Ada hadis yang sahih berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian membaca Bismillah pada saat mau makan, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Berarti persepsi selama ini orang yang menganggap syaitan itu besar, dusta semua itu. Itu hanya karirnya film-film horor. Itu karir supaya serem, supaya begini. Kalau kita mau bicara masalah serem, semut itu kalau dibesarkan kayak manusia serem itu. Hah? Lalat itu kalau besar kayak kita, serem di mata manusia. Yang kita lihat iya, tapi jin tidak dilihat. Gitu kan? Tidak ada perlu. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafum wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan pernah takut kepada syaitan itu, dan hanya takut kepadaku kalau kalian beriman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi dia cuma sekedar membisikkan. Kebodohan sebagian manusia mengiyakan itu. Bisikan-bisikannya, baik itu bisikan membuat dia terjerumus dalam dosa atau ditakut-takuti. Kan bodoh sekali. Kita tidak kenal siapa orang itu, telepon kita kemudian nakut-nakuti lalu kita takut. Kenapa mesti takut? Belum tentu benar. Itu manusia jelas kita dengar suaranya, jin kita nggak dengar. Cuma bisikan dalam benak, dalam hati kita. Lalu untuk apa? Jadi ini poin-poin penting di mukaddimah kita tentang masalah syaitan. Syaitan itu kecil, lemah, terhina di mata Allah dan orang beriman. Tidak ada kekuatannya. Syaitan dalam kisah-kisah kehidupan baginda Nabi SAW disebutkan coba partisipasi membantu orang kafir dengan ide-ide saja agar mereka bisa melawan Nabi SAW. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan iblis masuk di pasukan Quraisy kemudian memajak teman-temannya syaitan semua lalu mengalahkan muslimin. Tidak pernah. Ada pernah riwayat? Tidak pernah. Yang paling jauh iblis bisa buat waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, maka dia datang menjelma jadi manusia lalu kumpul sama orang-orang Quraisy dan mengaku sebagai orang tua dari negeri Syam. Lalu dia bertukar ide dengan orang Quraisy. Jadi iblis itu juga bodoh. Ya. Dia juga berusaha cari ide. Seperti kita kalau lagi pengen sesuatu kita coba berpikir ide-ide. Iblis begitu. Bahkan di dalam majlis Quraisy dia tidak bisa memberikan ide yang terbaiknya. Iblis menunggu ide-ide semuanya sampai Abu Jahal mengatakan lebih baik kita panggil dari setiap suku anak-anak muda yang menebaskan pedangnya satu kali kepada Muhammad sehingga sukunya Muhammad gak bisa melawan semua suku Quraisy. Kalau satu orang, dua orang nanti sukunya akan berantem dengan sukunya orang ini. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Dalam riwayat sahih, waktu dia menjelma jadi manusia, dia bahkan mendukung pendapatnya Abu Jahal yang tidak terlintas di benaknya iblis. Iblis saja nggak pikir itu. Berarti ada manusia yang mengalahkan iblis ini. Hah? Jadi kalau ada orang bilang, saya lemah, saya digoda syaitan. Bukan, dia goda dirinya sendiri. Iblis hanya menunggangi itu. Jadi syaitan itu lemah.